Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di sore hari ini? Nah teman-teman, ini adalah kegiatan aku sore hari seperti biasa, menyiapkan menu makan malam. Berhubung ini tuh udah jelang weekend ya, hari Jumat, besok biasanya tuh Sabtu Minggu suami aku libur kerja. Jadi tuh hari ini masaknya yang simple dan berhemat aja. Karena tuh biasanya weekendan gitu makan di luar, jadi harus ada budget yang dikeluarkan gitu ya. Nah hari ini tuh tadi aku ada goreng ayam, jadi tuh setiap saat aku harus sedia ungkepan ayam di rumah ya. Jadi kalau misalnya lagi darurat nih, kayak misal sekarang atau misal pas lagi males masak atau waktu masaknya terbatas, jadi tinggal goreng. Terus juga aku mau nyambel, tapi di sini mau nyambel tomat aja, jadi nggak pakai terasi ya, cuma cabai, terus tomat, bawang gitu. Selanjutnya aku juga mau rebus gambas atau oyong buat lalapan. Akhir-akhir ini tuh suka banget gambas atau oyong yang direbus terus nanti dipenyetin di sambelnya. Jadi tuh menunya simple tapi enak. Menu ini juga bisa jadi referensi untuk teman-teman yang misalnya nih lagi mager masak, pengennya tuh yang set-set gitu ya. Aku juga lagi males buat numis-numis atau nyayur teman-teman karena memang hampir tiap hari masak gitu ya. Jadi memang aku selang-selingin kadang-kadang tuh ya menunya yang simple aja kayak gini. Apalagi tuh yang namanya ibu rumah tangga kan kerjaannya banyak ya, nggak cuma masak. Pokoknya semuanya dikerjakan sendiri karena kan di sini aku nggak punya ART juga. Nah ini aku lagi kupas-kupas bawangnya. Jadi tuh biasanya aku kupas bawang terus pokoknya kupas-kupas ini kayak oyong gitu di wastafel. Tapi nanti kan itu udah saringannya. Kalau udah kekupas semua gitu udah bersih aku ambil dan taruh dalam tong sampah. Ini kayak buat menampung aja sih sementara. Teman-teman biasanya kalau lagi agak mager masak tuh pada masak apa nih? Atau beli nih di luar. Nah ini juga merupakan menu sisa-sisa bahan yang ada di kulkas karena kan kemarinnya aku hari apa ya, pokoknya belanja di Mang Sayur gitu ya. Biasanya aku belanja mingguan lauk sayur itu seminggu 2 kali. Jadi tuh ini kemungkinan stok untuk nggak terakhir juga sih karena di kulkas masih ada telur juga sih, ada sayur gambasnya tuh masih ada, jagung juga masih ada. Jadi lumayan lah ya, besok kalau Sabtunya keluar ya makan di luar, tapi nanti kalau entah Sabtu atau Minggunya di rumah ya masak sendiri. Kalkulasi menu sehari-hari dalam rumah tangga aku tuh biasanya di anggaran 20.000 ya, karena memang di sini kan aku masih berdua gitu. Jadi untuk menyiapkan makanannya nggak terlalu banyak. Kayak ayam goreng aja tuh aku beli ayamnya 1/4 kilo tuh biasanya antara 9.000-an gitu harganya teman-teman. Terus ya sama bumbu marinasi ya 1.000. Terus untuk cabai-cabian biasanya aku tuh beli di Mang Sayur. Kalau lagi murah sih beli di kios sayur ya. Jadi belinya tuh 1/4 sekalian gitu. Untuk si oyongnya ini tuh kemarin satu plastik isi 3 oyong tapi panjang-panjang bener gitu ya. Kayak ini tuh 2 tuh sebenarnya 1 oyong tapi aku belah jadi 2. Kalau nggak salah tuh harga oyongnya per plastik isi 3 itu kalau nggak 5.000 6.000 gitu deh kayaknya. Dan hari ini memang menunya simple karena memang kadang tuh kalau makan malam ya makan sekali terus udah gitu ya, nggak pengen yang makan lagi, jadinya nggak mau ada sisa makanan. Jadi juga menu masakannya sesuai dengan kebutuhan gitu, sekali makan habis. Jadi meskipun aku tuh dalam sehari masaknya 2 kali, pagi dan sore gitu, tapi tetap menu masakan yang disajikan itu yang nggak ribet-ribet amat lah, kecuali weekend tuh. Kadang-kadang kalau weekend di rumah nggak niat kemana-mana, biasanya aku tuh agak effort gitu, entah masak soto atau masak apalah. Nah besok entah Sabtu atau Minggunya kalau di rumah, insya Allah aku sharing ya aku masak apa. Aku tuh pengen masak rendang jengkol teman-teman, karena suami aku tuh pulang kerja bawa jengkol, jadi lumayan ya. Nanti deh insya Allah aku sharing. Karena waktu itu tuh ada yang komen gitu, Mbak Dama suka jengkol sama pete nggak sih? Kok kayaknya nggak pernah beli pete atau jengkol. Sebenarnya kalau untuk pete tuh biasanya aku suka dikasih entah sama ibu mertua atau sama eyang aku gitu. Kalau sama eyang aku tuh kayak panenan sendiri. Terus memang kalau aku tuh agak kurang tolerir ke pete ya teman-teman, karena perutnya tuh agak bergas gitu.
terus juga agak punggungnya agak sakit kalau makan petai, tapi kalau makan jengkol tuh enggak. Nah tadi aku udah goreng bahan sambelnya, jadi tuh bahan sambelnya cabai, tomat, bawang, sama aku kasih 1 kemiri biar luket gitu ya. Terus juga aku rebus gambas atau oyongnya, jadi nanti bikin sambal terus gambasnya dipenyetin gitu, enak deh temen-temen, bisa coba di rumah. Nah ini aku lagi mau bumbuin sambelnya. Jadi kayak gini ya, cuma micin, garam, sedikit gula, sama kaldu bubuk. Biasanya memang kalau udah kayak bingung menu atau mager masak tuh andalan banget tuh sambel. Terus goreng-goreng ya, entah itu telur, apa ayam, atau apa ikan gitu. Terus nanti pakai lalapan, entah kol goreng atau gambas rebus gitu, atau timun lah, pokoknya apa aja. Di kulkas masih ada sayur kacang panjang juga sih, belum aku masak, jadi bisa dimasak mungkin weekend ya. Sebenarnya tuh aku kangen banget menu sayur asem, tapi tuh nggak ada daun so atau daun belinjonya ya. Aku tuh paling suka kalau sayur asam dikasih daun so, kayaknya tuh rasanya enak gitu loh. Oh ya, di video tadi, video yang aku bagikan tentang saving challenge atau tantangan menabung, ada yang komen katanya Mbak Dama tuh nabungnya dari sisa anggaran aja atau gimana, karena bingung uangnya dari mana kok bisa ada saving challenge gitu, ada tabungan wajib. Sebenarnya ya teman-teman, jadi tuh kan kalau teman-teman ngikutin aku secara detail, memang setiap bulannya aku ada tabungan wajib gitu ya, 10% dari pendapatan. Namun biasanya tuh ada tambahan dari sisa anggaran. Nah untuk tahun baru ini aku tuh niat banget pengen bikin tabungan 100 amplop gitu ya, jadi kayak tantangan menabung atau saving challenge yang nantinya tuh dananya dari sisa anggaran rumah tangga. Jadi nanti seberapapun sisa anggarannya bisa dimasukkan ke dalam tantangan menabung 100 amplop sesuai dengan nominal yang ada dan sesuai dengan sisa anggarannya gitu loh. Jadi untuk tahun 2025 ini tabungannya terbagi 2 aja, tabungan wajib dan juga saving challenge. Kalau bunda tersebut bilang kalau terlalu banyak saving challenge itu jadi bingung anggarannya dari mana. Kalau aku sendiri tuh nggak banyak-banyak ya, saving challenge-nya tuh cuma 1, jadinya nggak bingung sih ya, niatnya tuh dari sisa anggaran. Nah kadang-kadang kan kita juga suka ada tuh penghasilan tambahan, nah bisa juga tuh dari situ. Yang namanya ibu rumah tangga gitu kan kadang kreatif ya, ada aja penghasilan tambahan, entah dari jualan atau dari apapun lah. Oke teman-teman, ini dia menu makan malam aku. Simple banget ya, sederhana, tapi ini dijamin enak banget. Ini ada sambal, terus juga ada oyong atau gambas rebus dan juga ayam goreng. Ini untuk sekali makan dengan anggota keluarga 2 orang dewasa di rumah. Jadi kalau dibelanjain tuh segitu dengan budget 20.000 tuh kayaknya cukup deh, bahkan ada lebihan mungkin ya. Karena tuh biasanya aku nggak bisa belanja harian, jadi aku belanjanya tuh kayak seminggu tuh 2 kali ya. Kadang juga ada sih seminggu sekali, tapi biasanya tuh per 3 atau 4 hari sekali. Lanjut, di sini tuh aku mau ngelipetin pakaian. Biasanya tuh aku sore hari suka agak gedebak-gedebuk gitu loh teman-teman. Apalagi kalau setelah adzan asar gitu ya. Adzan asar tuh di daerah aku tuh sekitaran jam 3 lebih atau setengah 4. Terus aku belum masak tuh udah pasti yang gedebak-gedebuk di dapur. Karena aku tuh tetap ada kerjaan ya, kayak entah ngelipetin pakaian atau cuci piring. Terus biasanya tuh aku masak dulu baru aku mandi. Nah tadi pun iya masak dulu baru mandi dan aku ngerjain lipetin pakaian. Supaya tuh segar aja ya, daripada mandi dulu terus masak tuh nanti kemeringet atau keringetan lagi. Oh ya, dari komen-komen yang aku baca ternyata bunda-bunda dan teman-teman juga udah pada nerapin tantangan menabung 100 amplop ya, bahkan tuh udah ada pada yang bongkar gitu. Dan katanya tuh ini nanti mau memulai lagi dengan tantangan 120 amplop. Dan katanya tuh mau pakai kayak album foto gitu biar lebih simple. Nah, jadi referensi buat aku kan. Aku tuh baru tahu ya dan baru ngeh gitu idenya. Jadinya mungkin nanti kalau aku udah finish target bisa kali ya coba pakai album foto
foto gitu, jadi nggak usah pakai bikin amplop. Tapi sih apa aja seru ya, yang penting tuh konsistensinya. Di sini juga aku mau ngucapin terima kasih banyak atas segala support dari teman-teman dan bunda-bunda, karena apa yang aku bagikan biasanya diinteraksikan dengan baik juga. Aku tuh kayak punya temen banyak gitu loh di media sosial ini, karena kalian tuh hadir selalu gitu ya setiap aku sharing video. Terus juga rata-rata tuh kadang pemikirannya sama gitu loh sebagai ibu rumah tangga. Terus juga semangatnya sama, kita menabung sedikit demi sedikit ya, karena setiap ibu rumah tangga juga pasti memimpikan punya tabungan maupun keuangan yang stabil. Meskipun mungkin ada juga beberapa teman-teman atau bunda-bunda yang seperti aku penghasilannya masih minim atau kecil. Tapi meskipun penghasilannya masih kecil atau minim, itu tidak menyurutkan semangat kita untuk terus mengelola keuangan rumah tangga kita dengan baik, untuk menjadi balance gitu ya antara pengeluaran dan pemasukan, dan dengan impian tuh surplus gitu, ada sisa anggarannya. Meskipun ya sisa anggarannya mungkin kadang-kadang tidak banyak, tapi udah membuat kita tuh happy ya. Dan aku rasa tuh semua juga ngerasain kayak gitu. Nah oke teman-teman, ini lipetan baju aku udah mau selesai, tinggal nanti disetrika kapan-kapan, besok-besok lah ya, nunggu agak banyak. Kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Semoga apa yang aku bagikan kali ini bisa bermanfaat dan juga bisa memberikan semangat serta bisa menemani hari-hari teman-teman semua. See you next video. Assalamualaikum, bye.